Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini ya kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang ya, dan rezeki insya Allah yang banyak lah untuk siang hari ini. Amin, amin. Baik teman-teman, untuk sahabat-sahabat semua, para subscriber, para penggemar pintu-pintu misteri, dan Subscriber Kusnadi Official. Kusnadi Official. Beliau ini punya channel juga namanya Kusnadi Official ya. Bagi teman-teman mungkin yang belum kenal, boleh nanti klik atau dilihat dulu channelnya Pak Kusnadi Official ya. Nah, oke sahabat, para subscriber, para penggemar pintu-pintu misteri, pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita akan membahas lagi Mbah Gimbal lagi ya. Gimbal ya. Karena ini masih fenomenal ya, artinya ini masih viral, Mbah Gimbal sampai angkat bicara. Angkat bicara ya. Seperti yang sudah dikatakan oleh Mbah Gimbal ya, beliau ya bisa dikatakan beliau ini adalah seorang spiritual dan seorang magician, fakir lah ya. Iya. Seorang yang udah mengetahui banyak mungkin tentang dunia spiritual dan dunia sulap. Nah, makanya dari itu Mbah Gimbal sampai angkat bicara. Ya. Nah, angkat bicara seperti apa ya? Seperti ya kita lihat aja lah ya tayangan berikut ini. Marcel, saya sekarang bukan mewakili seorang pesulap, tapi saya mewakili seluruh dukun Indonesia yang tidak suka dengan ocehan seperti itu. Ya seperti itu ya teman ya, artinya saya sama Pak Kusnadi ya bisa dibilang sependapat lah. Nah, seperti Mbah Gimbal yang dikatakan, pendapat kita ya. Artinya sesuatu yang dikatakan oleh Mbah Gimbal ini bukan mewakili, katanya bukan mewakili seorang pesulap lagi ya, tapi mewakili perdukunan, anggap aja lah ya, perdukunan. Karena dunia perdukunan ini, dunia klinik ini semacam diobok-obok dengan adanya mengatasnamakan edukasi tersebut ya, itu. Jadi Mbah Gimbal ini mengatakan seperti itu ya, saya sependapat ya, bukan berarti saya itu menyudutkan seorang pesulap merah, tidak. Pak Kusnadi juga tidak menyudutkan, betul. Tapi di sini intinya kita menyelaraskan lah, ya, menyelaraskan supaya tidak terjadi. Saudara-saudara yang di luar sana yang nonton video ini supaya biar tahu ya, biar mana pesulap, mana sama di perdukunan spiritual ya. Itu harus, itu ada bedanya, bukan nggak sama itu. Iya, nggak sama. Iya, namanya sulap ya trik gitu loh. Kalau di pengobatan di spiritual nggak ada trik yang gimana, yang seperti apa. Betul. Gitu loh. Dan ini kata-kata Mbah Gimbal ini bisa dikatakan ya sebagai kritikan juga, ya kritikan untuk seorang pesulap merah ya. Kritikannya yang sangat luar biasa. Saya pelajari kritikan itu sangat mendalam juga. Kata-katanya beliau walaupun dia seperti itu penampilannya, penampilannya yang cuma sekitar ya bisa dibilang arogan lah ya, dengan penampilan yang serba nggak rapi ya, tapi tidak menunjukkan orang itu nggak rapi juga, enggak. Bahwa itu adalah kesederhanaan. Ya, itu kesederhanaan dari seorang Mbah Gimbal tersebut. Nah, itu. Dia tuh udah perjalanan spiritualnya udah diakui dah, ya. Bahkan dulu dia kan udah tampil di layar TV. RCTI. Udah di RCTI ya. Di RCTI. Sudah dibilang udah banyak makan garam ya. Nah, makan garam mungkin. Makanya dia bisa sekarang udah angkat bicara, dia kan sudah tahu sulap, dia sudah tahu bagaimana sulap. Nah, itu. Dia sudah tampil di RCTI dulu ya, mungkin sekitar tahun 9 sekian ya, 98 atau tahun berapa lah, lupa saya juga. Di RCTI di The Master dulu kayaknya ya. Nah itu levelannya sama kayaknya Bayu Gendeng ya, Master Bayu Gendeng, terus
Si siapa itu? Kijuku Bodo masuk ya? Hah? Kijuku Bodo? Enggak, itu di ini Bayu Gendeng, terus satunya itu Melimbat, Jo Sandi. Pokoknya waktu itulah waktu itu disitulah mereka ada di tayangan TV. The Master itu. Nah di sini teman ya, artinya kritikan buat si pesulap merah. Ini suatu pukulan keras juga ya, menurut saya suatu pukulan keras, masukan ya, masukan keras buat si pesulap merah supaya itu tidak seperti itu lagi ya. Artinya tidak semacam sedikit-sedikit ngomongin edukasi. Artinya dia tidak memandang dampaknya dulu. Itu. Nah sekarang teman-teman bisa lihat tayangan berikut ini ya, boleh lihat. Marcel, ya. Kamu seorang pesulap, aku juga seorang pesulap. Karena kita sama-sama pesulap, kita sama-sama tahu banyak hal soal trik. Jadi aku tidak akan menantang kamu dalam banyak hal, tapi aku akan menantang kamu untuk membuktikan bahwa tidak setiap ucapanmu itu benar. Nah seperti itu ya teman ya. Intinya di sini kita menyikapi dengan kata-katanya Mbah Gimbal ya, kalau kita cermati dengan seksama itu kata-kata petuah ya, kata-kata yang bisa diartikan itu udah tua lah ya. Dia udah tahu mana harus saya ucap dan mana harus saya telan lagi gitu. Kata-kata tersebut itu mengandung makna ya, seorang yang sudah tua dan bisa membedakan mana ini yang harus saya ucapkan, mana yang ini harus saya tampilkan. Kan seperti itu ya. Makanya bisa dikatakan ini cerdas, bukan pinter lagi ya sahabat ya, bukan pinter. Karena para netizen di sana kadang-kadang apa perbedaan pinter sama cerdas, seperti tayangan yang sudah lewat ya. Seperti yang sudah lewat, ada yang menanyakan apa bedanya pinter dengan cerdas. Ya udah saya katakan, kalau pinter orang bodoh bisa dibodoh-bodohin nanti karena kita merasa pinter. Ya, kalau orang cerdas pasti pinter, dan orang cerdas tidak akan mengakali atau membodohin orang yang bodoh. Bahkan dia akan mengajari supaya dia pinter dan bisa cerdas. Kan seperti itu ya Pak Kusnadi. Boleh Pak Kusnadi komentar apa yang harus Pak Kusnadi sampaikan kepada netizen terkait masalah pesulap merah dan Mbah Gimbal ini. Kan Mbah Gimbal yang jelas ini pengen meneluruskan, pengen menyelaraskan dunia spiritual antara dunia spiritual sama pesulap gitu loh. Ya. Mungkin saudara-saudara semua atau netizen biar tahu ya, biar bisa membedakan antara sulap sama spiritual ya, di perdukunan gitu ya. Bisa dibilang seperti itu. Makanya si Mbah Gimbal ini sudah angkat bicara. Tujuannya apa? Bukan tujuan untuk memojokkan si Mirah atau ini, bukan. Biar semua saudara-saudara semua netizen biar tahu, oh ini loh sulap yang seperti ini, dan harus nggak dibongkar semua lah dibongkar. Itu ada kode etik tersendiri, nggak boleh seperti itu sebenarnya, itu loh. Makanya si Mbah Gimbal ini muncul, sudah angkat bicara karena beliaunya sudah lama sekali sudah masuk di televisi juga. Sudah dibilang sudah banyak makan garam ya, udah tahu lah seluk beluknya pas disulap, di persulapan atau di perdukunan atau klenik ya, kalau orang Jawa klenik bilangnya. Betul gitu. Jadi bukan Mbah Gimbal aja sebenarnya yang apa ya, angkat bicara atau menantang bukan adu jotos atau adu apa, mungkin menantang dalam arti argumen ataupun dalam hal trik kalau di bidang triknya ya. Mungkin kalau di bidang dalam hal kategori ilmu dalam berbicara itu mungkin ada kode etik sendiri yang harus jangan sampai diungkap oleh seorang itu ya. Itu banyak kok teman-teman YouTuber itu membahas tentang itu juga. Ada yang menantang Marcel ya, katanya memojokkan dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak pengen meluruskan, menyelaraskan supaya itu tidak terjadi kesalahpahaman ya, tidak terjadi kesalahpahaman. Dan akhirnya kalau kesalahpahaman ini terjadi ya, kita ini semua lah ya, artinya seperti
diadu domba. Ya, seperti diadu domba, kesana kesini yang dibahas ini dan itu. Para netizen yang pro sama Gus Samsudin mungkin ya seneng atas keberhasilan Gus Samsudin sekarang sudah tayang perdananya dengan lagu Ho'oh Tenan. Itu ya. Udah jadi artis udah jadi artis juga. Lagunya Ho'oh Tenan. Udah dibilang hikmah ya dari persetujuan si Mira sama Gus Samsudin. Ya, ada hikmahnya juga. Ada hikmahnya, dia sudah jadi artis. Sekarang udah rilis lagu ya. Itu yang udah tampil Ho'oh Tenan, ojo baperan. Itu ada itu sangat menghibur lagunya juga ya. Walaupun dia dikecam oleh netizen itu, wah pembodohan publik lah, dukun cabul dan sebagainya. Ya di balik kata-kata para netizen itu adalah suatu doa juga ya. Artinya doa terbaik karena Gus Samsudin dihina, dicaci, dimaki, dia tetap sabar. Nah, bahkan ini dengar-dengar tadi saya lihat di konten lain ada 3 lagu sebenarnya yang sudah dirilis. Tapi yang tampil masih satu, yang sudah beredar kayaknya satu. Ho'oh Tenan, ojo baperan. Ho'oh Tenan, ojo baperan. Enak lagunya sahabat ya. Lagunya enak, sangat luar biasa ya. Walaupun dengan lagu yang seperti itu, tapi kita terhibur juga, bisa ketawa ya, bisa awet muda. Supaya pipi kita awet muda ya. Itu. Pokoknya lagu Ho'oh Tenan pokoknya jos ya. Nah, kita dukung aja lah, semua kita dukung ya. Nah, di balik semua ini hikmahnya untuk pesulap merah juga banyak ini Pak Kusnadi. Dia banyak undangan di layar TV. Iya, job sudah sampai bisa dibilang udah bisa nolak-nolak deh itu karena benturannya. Jobnya sangat luar biasa. Nah, kalau dia kan capek ya. Pesulap merah jobnya ke sana, ke sini, ke situ, ke sono. Ya, capek dia. Kalau Gus Samsudin dia diem aja di rumah Ho'oh Tenan. Dianterin ya. Dianterin mobil aja dianterin. Ho'oh Tenan, mobil tenan berarti. Mobil tenan itu Ho'oh Tenan. Itu. Jadi ya itulah dibalik semua ini ada hikmahnya ya teman ya. Jangan kita itu mengecam seseorang itu dengan kata-kata yang membuli lah, kasihan ya. Kalau dibilang dari kode etiknya itu kita kan nggak boleh lah ngomongin orang yang jelek-jelekin orang, itu nggak boleh ya. Itu kode etik kita lah, jangan sampai terucap dalam hal itu. Karena sesuatu yang diucap itu adalah suatu doa ya. Kita menjelek-jelekan orang lain ya sama aja mengurangi dosanya beliau yang diomongin ya. Malah kita yang dapat dosa, sana dosanya akan berkurang. Seperti itu. Jadi di sini ngomong masalah Mbah Gimbal lagi ya. Nah, kalau Mbah Gimbal dia tidak membela si A dan si B, artinya tidak menyudutkan si pesulap merah ataupun membela si dukun ataupun Gus Samsudin enggak. Dukun juga kalau menurut Mbah Gimbal ini yang artinya itu dukun abal-abal, bisa bilang oknum, ya dia juga akan memerangi dukun abal-abal itu atau oknum dukun yang memakai nama spiritual ya seperti itu. Memerangi juga Mbah Gimbal, tapi di sini yang tidak cocok kan karena Mbah Gimbal dengan adanya edukasi tadi yang dibilang edukasi oleh Marcel, dan semua dukun kalau nggak cabul katanya penipu. Nah, itu yang tidak cocok sama Mbah Gimbal ya. Ya mohon maaf lah untuk Mbah Gimbal, siapa tahu mendengar atau melihat tayangan saya ini sama Pak Kusnadi. Mungkin untuk Mbah Gimbal saya pribadi menyambung silaturahmi dan Pak Kusnadi juga menyambung silaturahmi. Untuk Pak Kusnadi salam kenal ya. Buat Mbah Gimbal ya. Barangkali Mbah Gimbal nanti melihat tayangan ini jangan sampai kita ada kesalahpahaman ya dengan kontennya ini, karena sebelum saya konten juga sudah izin ya. Sudah izin. Nah, nanti saya akan membahas tentang Mbah Gimbal. Wah, monggo. Enak kan video call. Welcome gak ya? Masalahnya kan saya video call tadi. Video call jadi enak ngomong ya. Ya tadi pagi lah ngomong lama itu. Nah, itu. Jadi untuk saudara-saudara, sahabat-sahabat semua yang di luar sana, jangan lupa yang belum subscribe ya, silakan di subscribe dulu ya, buat konten namanya Kusnadi Official dan pintu-pintu misteri ya. Nah, itu kita udah lumayan jauh berjalan ya.
nanti kita lihat dulu tayangan yang berikut ini ya tentang Mbah Gimbal ya. Oh iya. Tapi bagi saya lama-lama apa yang dilakukan Marcel ini kurang ajar, terlalu melampaui batas ya, sok keminter, sok maha ini, maha tahu. Nah oke ya sahabat ya, mungkin barusan teman-teman sahabat-sahabat sudah menyaksikan, melihat tayangan-tayangan video yang saya tampilkan tadi, video yang sudah ditampilkan juga oleh Mbah Gimbal. Jadi mohon maaf ya, bukan saya ini sok-sokan ya sama sesuatu yang saya ungkap tadi, ndak, dengan tujuan supaya teman-teman itu tahu bahwa di sini tuh ndak semua orang itu akan istilahnya pro dengan sesuatu yang diunggah oleh sesuatu atau oleh orang itu ya. Intinya di sini kita itu cuma menyikapi sesuatu itu dengan akal, nalar, dan tidak supaya terjadi semacam menggiring opini atau tidak terprovokasi oleh suatu masalah. Betul. Dan tidak menimbulkan efek buruk ya, ataupun efek-efek yang tidak baik ya, seperti ya kita diadu domba, timbulnya fitnahan, cacian, makian ya. Akhirnya dunia medsos ini seperti sakit ya, seperti sakit. Ya. Oke ya saudara ya, teman sahabat semua, mungkin cukup sampai di sini aja. Kita tidak bisa berlama-lama karena waktulah yang kita harus tutup ya dengan bacaan. Mungkin Pak Kusnadi aja yang penutupannya, boleh silakan ya. Kita cukup sekian dulu dari video tadi. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat. Iya, diambil segi baiknya, buruknya silakan dibuang jauh-jauh gitu aja. Mungkin kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.